Ada banyak pertanyaan atau komen yang masuk tentang bagaimana menjadi Canva Creator di Canva. Nah, Canva Creator ini kalau teman-teman itu menjual template atau provide template untuk dijual di Canva Marketplace. Nah, caranya bagaimana? Create dulu portofolio atau beberapa sampel desain, misalnya bisa desain template Instagram atau Pinterest atau Facebook post atau story, yang itu bisa teman-teman pilih dari satu topik atau niche bisnis tertentu. Misalnya teman-teman bergerak di bidang freelance, misalnya virtual assistant. Nah, itu bisa dibuat tema atau template yang berkaitan dengan job virtual assistant atau quote atau tips seperti itu. Nah, sebelum kita bisa submit dan menjual template atau menjadi Canva Creator, kita harus daftar dulu. Buka canva.com/creators di sini, kemudian klik Become a Creator. Nanti akan keluar. Nah, bisa dipilih mau menggunakan bahasa apa. Nah, ini sayangnya bahasa Indonesia belum ada di sini, jadi kita bisa pakai bahasa Inggris. Kemudian diklik. Nanti ada form yang teman-teman harus isi. Nah, ini harus waiting list ternyata, mungkin karena sudah terlalu banyak yang join dan submit. Tapi teman-teman tetap bisa sign up atau mendaftar atau register, cuman mungkin agak lama karena masuknya masih ke waiting list. Nah, ini diklik, kemudian diisi nama, enter, ini last name atau nama terakhir, email address-nya bisa pakai yang Gmail atau email domain, country, Indonesia, language ini bisa dipilih, kita bisa bahasa apa saja, misalnya bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris dicentang-centang Indonesia, kalau bisa bahasa Jawa dicentang, mungkin bahasa Malaysia dan lain-lain yang teman-teman bisa dicentang, lalu oke. Nah, ini gunanya kita membuat portfolio seperti yang saya sampaikan di awal, karena memang kita harus memasukkan link portfolio di sini. Jadi teman-teman bisa membuat link portfolio itu di Canva, di akun Canva. Jadi kita bisa bikin template atau desain di dashboard Canva kita sendiri. Misalnya kita mau bikin Instagram template. Nah, ini kita bisa bikin di sini. Lalu kemudian nanti, tapi harus bikin yang ini ya, yang dari blank atau from scratch. Jadi kita harus mulai dari nol, jangan pakai template yang sudah ada. Nah, nanti kalau kita sudah bikin atau membuat kira-kira mungkin 10 template, kita bisa share linknya. Nah, ini bisa di-share to view atau ya, di view, share link to view. Jadi ini nanti di-copy, kemudian dimasukkan ke Typeform di sini. Oke, kalau sudah kemudian ini karena saya belum ada template baru atau belum bikin portfolio baru, jadi ini mencoba dulu untuk teman-teman bisa lihat caranya. Nah, ini apakah di-refer oleh seseorang, referral gitu ya. Kalau misalnya di-refer oleh seseorang atau teman, bisa ditulis namanya di sini. Misalnya teman-teman di-refer oleh video ini oleh saya, jadi bisa tulis nama saya di sini, boleh. Nah, thank you for joining. Nah, setelah ini nanti akan masuk ke Canva portofolionya serta semua data kita yang tadi kita sudah submit.
Nanti teman-teman bisa tunggu. Nah, berapa lamanya kita tidak bisa memastikan karena waiting list itu biasanya memang agak lama. Tidak ada kepastian mungkin berapa hari atau berapa minggu. Hal-hal yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan Canva Creator bisa dibaca di laman ini juga. Jadi, apakah bisa menggunakan elemen yang ada di Canva? Itu banyak sekali yang tanya, karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Apakah saya bisa menggunakan free atau pro elemen? Dari Canva sendiri bilang, kita bisa menggunakan free atau pro elemen untuk template yang kita buat. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua pengguna Canva itu menggunakan Canva Pro. Jadi ada baiknya kita lebih banyak menggunakan elemen yang free, biar lebih banyak orang yang bisa menggunakan tanpa dia harus kesulitan membayar. Seperti itu, karena di Canva Pro kan ada watermarknya kalau kita pengguna free. Nah, kita juga bisa mengupload foto kita sendiri, maksudnya bukan yang foto dari Canva atau ilustrasi dari Canva, itu boleh dan bisa. Jadi kalau teman-teman memang punya foto atau ilustrasi atau elemen sendiri, sangat bisa digunakan dan dipakai untuk template yang teman-teman buat. Nah, ini untuk berapa harganya per template, ini memang belum ada ketentuan berapanya. Belum ada kepastian berapa persen komisi atau berapa dolar per template. Lalu berapa lama template itu di-review saat kita submit. Dari Canva-nya sendiri butuh waktu sekitar 24-48 jam, berarti 1 hingga 2 hari kerja. Cuman kadang dengan begitu banyak creator yang submit, mungkin waktu ini akan lebih panjang dan lebih lama. Nah, ini kalau misalnya template yang disubmit itu tidak di-approve, apakah bisa di-resubmit ulang? Itu bisa, tapi harus disesuaikan dengan guideline. Jadi, kenapa template kita itu tidak di-approve? Mungkin karena belum memenuhi guideline yang ada di Canva. Jadi, mungkin ada beberapa hal yang harus diubah, jadi nanti bisa di-submit ulang lagi. Nah, ini pastikan harus menggunakan metadata yang sesuai, jadi bisa ditemukan oleh orang. Karena pengguna Canva kan kalau mau menggunakan template atau elemen itu kan dia pakai kata kunci atau keyword. Jadi pastikan setiap template yang dibuat itu mempunyai metadata atau kata kunci yang sesuai. Seperti itu, teman-teman, tentang Canva Creator. Jadi silahkan mendaftar, tapi masih masuk daftar tunggu atau waiting list. Kemungkinan untuk memperoleh income dari kita berjualan template di marketplace Canva juga masih ada terbuka kemungkinan. Bisa juga dijual di marketplace lain seperti Etsy atau Creative Market dan lain-lain. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau feedback silahkan tulis di kolom komentar, saya pasti akan membalas semua komentar dan feedback yang masuk. Thank you.